Oke guys, balik lagi bareng saya Rapco Tarigan dan kali ini ada Laras, gokil. It's an honor lo bisa ngobrol sama lo sejak tahun lalu. Kan udah pernah. Iya. Tahun lalu. Udah lama ya ternyata ya. Iya, makanya. Udah lama ya ternyata ya. Makanya. Kemarin kita bahas soal apa sih? Soal toxic ya? Iya, ya betul. Kita bahas soal toxic dan orang ternyata dari sekian banyak video gue yang mengedukasi kayaknya video yang naik kalau video. Kayaknya banyak banget orang yang toxic. Berarti kita tahu ya relationship itu salah satu maksudnya nomor satu ya buat orang-orang kita ya. Iya makanya. Aduh. Tapi gue ngajak lu ngobrol karena gue ngelihat lu udah nikah nih. Aduh, lu kenapa nggak ngundang gue? Pandemi bos, susah. Mau nanya gimana? Iya ya, pandemi ya. Dan pas masa PPKM juga lagi. Gue juga cuma keluarga-keluarga doang. Iya sih. Teman-teman lu nggak ada yang ikut? Teman-teman? Enggak juga. Oh, cuma keluarga doang? Iya, itu pun ada temennya laki gue ya, tapi dia datang sesukarela dia aja, nggak diundang gitu. Oh gitu. Oke. Gue penasaran soal kita sebelum bahas soal lu kenapa nikah seperti itu di usia yang cukup muda seperti itu, tapi gue pengen tanya sama lu. Lu kan pernah bilang bahwa lu nggak masalah pacaran beda agama seperti itu. Latar belakangnya gimana? Kenapa lu pada saat itu ngomong itu? Gue inget banget tahun lalu lu ngomong gitu soalnya. Iya, kalau misalnya dibilang kenapa ya gimana ya? Itu tergantung dari orang-orangnya sih. Cuma kalau dari gue pribadi sih gue nggak masalah. Ya tergantung ya orangnya, balik lagi. Kalau gue sih selama emang ya udah sama-sama nyaman aja ya udah. Kalau gue. Kalau lu ada pernah tanggapan negatif dari orang gitu, dari temen lu yang satu gereja atau apa gitu ketika lu pacaran beda agama seperti itu? Ya biasanya sih kayak gitu, ada sih teman sekolah gue pernah kayak gitu juga, tapi dia kayak gitu juga sebenarnya dia juga beda agama anyway. Jadi lu bingung gak sih kalau dia ngekomplain gue tapi dianya pun beda agama gitu? Lu ngerti gak sih maksudnya maknanya tuh gimana? Gue juga jadi gak ngerti gitu. Maksudnya dia negor gue gitu, dia negor gue tapi dia pun sama in relationship beda agama gitu. Dan itu gak sebentar. Jadi maksud gue ya buat apa lu negor gue anyway, lu juga kayak gitu. Kenapa lo harus negur gue? Dan banyak sih kalau dari kalau dari lu pribadi memanage itu gimana? Omongan-omongan orang gitu. Ya manage sih kalau misalnya gue pribadi ya gue cuma ya udahlah orang gue yang jalanin, gue juga yang nyaman. Kenapa emang toh selama dia nggak bikin gara-gara ya udah. Kalau emang dia nggak cocok sama gue ya gue nggak bakal lanjut kan gitu. Loh, apa susahnya? Dosa dong, menurut Alkitab kan nggak boleh. Gimana sih? Gimana? Iya tahu sih, iya emang nggak boleh, benar. Kan teks Alkitab yang selalu dipakai kan itu gelap dan terang nggak bisa bersatu sebenarnya. Tapi kan siapa yang menentukan gelap dan siapa yang menentukan terang kan itu pertanyaannya. Iya, kalau ya sudut pandang orang beda ya, agak susah sih kalau misalnya lo mau ngomongin dari segi agama kayak gitu, karena balik lagi ke pribadi orangnya. Kalau gue sendiri ya kalau gue nyaman, gue ngerasa nyambung ya udah nggak masalah. Oke, ini menarik sih. Gue pribadi kayak ngerasa bahwa pacaran beda agama tuh struggle-nya berat nggak sih menurut lo? Iya berat sih, anyway. Berat ya?
Ya berat sih berat, udah Hmm. pasti berat ya. Ya gimana ya? Ya berat. Ya kalau kata orang-orang bukannya itu ini ya jarak paling jauh ini dibanding long distance. Jarak Jadi ya jarak paling jauh ya. ya berat tuh pasti berat. Hmm. Dari keluarga gimana? Tapi Setuju kan ketika itu? gimana ya? Keluarga gimana? Setuju kan? Ya kalau misalnya dari sisi keluarga gue sih sebenarnya nggak banyak neko-nekonya sih, nggak. Ya karena kan gue juga dari keluarga yang kayak Bhinneka Tunggal Ika ya banyak, maksudnya orang-orang nggak cuma satu agama doang, nggak satu ras doang atau satu adat doang, tapi emang banyak gitu, dan nggak cuma satu dua orang ya, maksudnya awal mulanya dari beda agama dulu, terus jadi itu ya, jadi nggak masalah. Cuma kalau waktu itu sih concern nyokap gue ya cuma biar apa ya, biar apa bilangnya, concern nyokap gue yang penting tuh laki bisa bertanggung jawab, udah sih gitu doang sebetulnya. Kalau emang dia bisa ngarahin gue ya nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Oke, ini menarik. Dan gue lihat di Instagram lu nih ya, maksudnya ketika lu menikah ternyata lu pindah agama gitu. Apa yang melatar belakangi lu? Udah berapa lama sebenarnya pacaran? Ya kan gue bilang di podcast terakhir gue nggak pacaran anyway, gue bilangnya lebih kayak berkomitmen aja, gue jalanin aja. Kalau emang misalnya gue berjodoh ya berarti gue lanjut, kalau enggak gimana sih lo ya kan, simpelnya gitu. Tapi keputusan lu pindah agama tuh hal yang mungkin ditentang banyak orang gitu. Kenapa lu memutuskan itu? Iya udah pasti sih kalau ditentang ya banyak lah ya yang kayak gitu-gitu. Cuma ya balik lagi, kalau gue sih yang terpenting adalah nyokap gue oke ya udah nggak masalah buat gue. Toh emang juga sebetulnya ya sebenarnya kalau misalnya di Indonesia gue bisa ateis, gue mau ateis aja sih dulunya anyway. Karena gue nggak tahu gue harus ikut siapa. Karena ya orang tua gue pun beda agama, jadi gue nggak tahu gue harus ikut siapa anyway. Jadi ya masalahnya nggak bisa kan gue kayak gitu. Ntar kalau gue daftar sekolah, ntar gue susah mau ikut belajarnya agama apa, gue mau bikin KTP gue susah ya kan. Jadi dulu gue pun sama kok halnya, gue dari kecil juga udah nyoba banyak hal, maksudnya dari Buddha iya, Islam iya, Kristen iya, Katolik iya, sampai akhirnya gue ke Kristen juga itu sebenarnya karena pacar aja sih. Ya. Mantan lah ya. Iya mantan lah ibaratnya, karena ya waktu itu balik lagi nyokap gue pun nggak punya kepercayaan yang 100% dia pegang gitu loh. Cuma ya oke kita ibadah, ya oke kita gereja, tapi kita nggak 100%, kita belum dibaptis, kita belum ngapain, ya intinya main cuma ikut-ikut agama doang. Maksudnya ikut-ikut ibadah doang sih. Kayak gitu. Oke. Wow, ini menarik. Respon teman-teman lo apa ketika lo memutuskan pindah agama? Ada nggak sih yang sewot gitu, yang kemudian lo kenapa sih harus mengorbankan agama lo, mengorbankan Yesus istilahnya gitu? Kan bahasa orang Kristen begitu. Oke. Ya sebenarnya sih kalau dari ya teman gue sih kayak 98% oke-oke aja. Cuma pasti pas gue nge-update ada aja yang kayak, lah lu jadi pindah agama nih, lah lu jadinya Islam nih sekarang kayak gitu-gitu. Gue bilang, iya terus kenapa? Gue cuma jawab gitu doang sih. Ya terus dia nggak ngerespon lagi, ya terus gue harus ngapain? Ya kalau dia nggak ngerespon lagi ya udah, itu kan dia cuma mau kepo dan ngomongin gue doang anyway, itu terserah dia ya. Yang penting kan gue ngejalaninnya benar gitu aja. Dia kan nggak tahu. Ngejalaninnya benar. Dan usia lu berapa sekarang? Sorry, ya. Sorry gue tanya umur lu. Iya, gue 24, gue nggak muda-muda banget sebetulnya. Gue ya standar lah buat cewek mah. Menurut lu nggak muda-muda banget? Nggak muda banget itu 24? Enggak lah, muda banget itu banyak banget kayak temen gue yang meritnya di bawah umur gue. Itu gue mah nggak muda, ini standar. Maksudnya ya menengah lah. Menengah. 24 itu kan usia yang sedang meniti karir, tapi lu memutuskan untuk menikah di usia yang ya cukup middle lah seperti 24. Pertimbangan lu apa? Apakah kayaknya gue udah malas hidup gitu, udah lah gue nikah aja atau gimana? Malas hidup mati dong gue. Gue gak malas hidup sih, gue tetap ya berkarir, gue tetap berkarir.
Toh gue mutusin untuk merit juga, yang jadi concern gue adalah gue harus selesai dulu kuliah anyway. Dan ya dari segi finansial gue juga nggak masalah ya, oke gitu. Dan nyokap gue juga dulu udah sering kodein gue mulu sih, cuma gue kayak entar dulu lah, tunggu kelar Selesai. dulu kuliahnya, tunggu selesai dulu. Masalahnya gue cuma nggak mau terbengkalai aja, sayang lah gue bayar kuliah sendiri terus jadi terbengkalai kayaknya gimana gitu. Jadi yang penting adalah gue sidang dulu, sisanya udah bodo amat deh gitu. Yang penting gue lulus dulu ya, gue udah dinyatakan lulus, gue udah tenang hidup gue. Betul. Jadi ya nggak ada halangannya sama sekali sih kalau misalnya lu bilang gue merit karena gue nggak mau berkarir lagi segala macam, ya gue tetap bisa berkarir juga. Kita sama-sama sportif aja sih kalau masalah karir, nggak ada masalah. Oke, ini menarik. Gua melihat di Instagram juga bahwasannya your mom telah dipanggil Tuhan seperti itu. Kira-kira kalau seandainya your mom saat ini masih hidup, bahagia nggak dia melihat lo nikah beda agama atau pindah agama? Kira-kira nih. Ya gue kan minta restunya sebelum minta dia restunya sebelum meninggal. Iya. Itu pas gue lagi mempersiapkan, nah itu skripsi. Dia udah bukan mempersiapkan semuanya sih, mempersiapkan skripsi iya, mempersiapkan nikah iya, buat belajar agama juga iya. Jadi lagi semuanya lagi gue prepare, dan ya di saat itu ya nyokap gue emang udah sakit gitu, maksudnya udah sakit lumayan parah gitu. Jadi ya udah. Cuma sih at the end dia memang udah ngerestuin juga, dia juga udah bahagia aja karena yang selalu gue ingat dari omongan nyokap gue adalah gue harus bisa bertanggung jawab aja sama apa yang udah gue ambil. Jadi misalnya gue emang udah nentuin untuk kayak untuk pindah agama terus ngejalanin hidup gue sendiri yang baru, chapter baru, ya itu berarti gue harus bertanggung jawab sama hal itu gitu. Dan pasti ya pasangan gue harus bimbing gue, udah gitu sih intinya. Dia sih nggak masalah kalau untuk hal lainnya. Jadi gue merit udah dapat restu dulu dari mak gue. Iya, dari yang lain juga udah. Wow, ini menarik karena jarang loh ada orang tua yang mau merestui pindah agama. Ya sebenarnya awal-awal mak gue juga agak skeptis ya, karena kan dia kan nikah juga beda agama. Jadi maksudnya dia nggak mau gue jadi kayak dia juga gitu, nggak mau gue jadi linglung, nggak mau gue jadi ngaco gitu. Jadi makanya dia bilang sama gue, ya kalau emang misalnya itu yang bisa bikin kamu bahagia, ya udah, yang penting tanggung jawab aja, yang penting kamu bisa menjalaninya dengan baik, nggak cuma pindah-pindah doang ya. Maksudnya kan ya banyak lah ya yang kayak gitu, pindah cuma buat merit doang gitu, nanti sisa-sisanya belum tahu kan dia ngejalaninnya kayak gimana. Ya mak gue nggak pakai itu sih. Wow, ini menarik. Dan pilihan lu apakah menurut lu ini pilihan terbaik atau masih ada rasa menyesal untuk pindah? Kayaknya gue agak-agak bingung nih ninggalin Kristen, masih nggak rela gitu. Ada nggak pemikiran lu? Ya nggak ada sih kalau misalnya kayak gitu, karena kan jauh sebelum itu tuh gue emang udah mikirin gitu, maksudnya kira-kira gue harus gimana baiknya. Karena lu ya baik lagi yang gue lihat adalah dari nyokap gue juga, kalau misalnya gue ngelanjut dengan yang perbedaan kayak gitu, itu tuh kesian anaknya. Gue cuma mikir gitu aja, dan gue nggak mau juga dong jadinya kayak nggak ada bahasanya, nggak ada ininya loh, nggak ada dasarnya, ngerti ya? Aduh, gue bingung bahasanya. Gue bingung sendiri nyusun kata-kata. Ya itulah intinya. Dan ini menarik karena punya orang tua yang open minded dan terbuka tuh kayaknya seru lagi. Dan kayaknya gimana ya? Padahal kan itu pilihan anak mau nikah sama siapa dan pindah agama, kan itu pilihan anak ya menurut gue gitu. Jadi kayak lu keren banget sih bisa dapat restu dari orang tua seperti itu. Ya sebenarnya mah dibilang mah gue open minded juga nggak open minded banget. Gue dibilang kolot ya kolot, dibilang iya setengah-setengah kali ya, dibilang kolot ya iya, open minded ya iya. Jadi dia akan open minded kalau dia lagi benar suasana hatinya gitu. Tapi kalau lagi enggak ya nggak bakal gitu. Iya. Jadi ya iya, maksudnya kan
kalau menurut gue, kalau dari kacamata gue nih, mau sekot apapun orang tua, kalau kata gue ya kalau dia bisa ngelihat anaknya, oh ternyata anak gue bahagia nih, anakku ternyata kayak gini-gini, ya harusnya sih dia bisa berubah. Cuma ya balik lagi ya, itu tergantung pemikirannya masing-masing orang. Enggak semua orang juga bakal bisa berpikir kayak gitu. Cuma kalau emak gue sendiri, kayaknya lebih kayak gitu. Awalnya ya cukup skeptis yang gue bilang, karena kan dia nggak mau lah ibaratnya kayak dia juga. Cuma kalau lama-kelamaan ya dia kan ya namanya orang tua ya pasti ada kepo dong kayak kamu sama dia gimana, baik nggak ya segala macam. Ya kayak yang di podcast gue sebelumnya gue pernah cerita nggak sih kalau kayak gue dapet pacar yang posesif banget atau yang kayak kasar banget atau gimana. Nah itu mak gue nggak mau aja gue dapetin kayak gitu lagi. Terus kayak ya dia nanya-nanya lah ya. Cuma sih sering berjalannya waktu kalau dia ngeliatin mulu, ya udah dia punya penilaian dia sendiri. Iya dia punya penilaian dia sendiri ya balik lagi. Tapi kata gue itu tiap orang beda-beda pemikirannya, nggak mungkin semuanya sama. Ya gue juga nggak tahu kalau gue jadi orang tua apa gue bisa begitu juga apa enggak ya kan gue nggak tahu. Gue jauh. Jadi ya tapi kalau gue bisa ya gue bimbingnya dengan baik dan benar gitu. Kalau bisa ya berusaha lah ya biar nggak salah jalur gitu. Oke, ini menarik sih. Berapa lama lu persiapan pindah agama? Belajarnya lagi? 5-6 bulan. Oh, 5-6 bulan. Apa aja sih yang dipelajarin? Ya kan siapa tahu ada yang nonton pengen pindah juga kan. Iya. Ya kalau gue yang gue pelajarin ya basic things pasti huruf-hurufnya, terus dasar-dasar ya maksudnya ya gue baca bukunya juga kira-kira kalau mau ya kayak mau wudu, mau sholat itu kayak gimana ya itu pasti diajarin. Cuma yang paling waktu itu yang paling gue banyak pelajarin ya udah pasti huruf-hurufnya baca lah ya karena kan gue nggak mungkin kalau nggak bisa baca gitu. Ya itu sih yang paling baik diperdalam. Kalau untuk yang lainnya biasanya ya gue tetap berkonsultasi juga, gue tetap baca-baca juga tuh ya gue tanya-tanya juga lah sama laki gue, masa gue nggak tanya kan dia yang lebih bisa dibanding gue. Iya makanya. Jadi pasti gue nanya dong ini gimana nih, ini gimana gitu. Jadi ya belajarnya ya dia bantuin gue belajar juga sih. Anyway, besides gue punya guru sendiri ya gue juga dibantuin gitu. Oke. Memang harus ada guru sendiri ya biar tidak salah baca. Iya. Betul, karena kan ya maksudnya yang lu punya agama dari kecil ya kadang masih suka salah baca kan. Iya. Kalau misalnya lagi lu kalaupun lu udah misalnya nih ya realistis aja misalnya lu udah belajar teologi apa teologi lupa namanya ya teologi tapi tuh kalau someday lu pasti bisa lupa dong ini ada di mana ya ini gimana ya itu pasti bakal kayak gitu. Nah itu makanya gue juga punya guru sendiri ya. Yang gue senang juga waktu gue belajar kayak gitu nyokap gue juga nanya kira-kira progresnya udah semana nih, kamu udah bisa apa, udah sejauh apa ya dia nanya kayak gitu sih walaupun dia sakit gitu ya dia tetap nanyain ke gue progresnya udah semana, apa yang bisa dia bantu. Ya kalau gue sih prinsipnya gue nggak mau ngerepotin jadi ya gue akan prepare semuanya sendiri gitu. Ya berdua lah maksudnya nggak sendiri berdua gitu. Oke. Jadi teman-teman yang mau pindah silahkan. Enggak gitu sih jalan ceritanya bos. Ya tapi kalau misalnya dibilang in a relationship beda agama gitu emang agak susah pasti. Enggak semua orang bisa ngambil keputusan yang berani, enggak semua orang bisa ngambil keputusan yang ada juga yang kalut kayak gue pernah punya pengalaman gitu kakak kelas gue waktu sekolah. Dia pacaran nih udah lama beda agama gitu, Katolik sama Islam misalnya, ceweknya Islam, cowoknya Katolik. Nah, cowoknya ya dibilang dia udah pindah ke Islam ya dia udah gitu karena dia udah bersyahadat gitu. Cuma ternyata tuh di balik itu tuh dia masih kayak diem-diem nggak mau ngaku kalau di Islam. Dia tetap bilangnya ya gue Katolik gitu. Gue kalau ditanya misalnya KTP kamu mana nih yang udah berubah jadi Islam, karena waktu itu kalau nggak salah dia sengaja begitu karena mau merit gitu kalau nggak salah. Cuma ditanyain mana nih KTP kita belum selesai nggak kelar-kelar segala macam. Dan kalau ditanya pun dan kalau bisa ceweknya bilang ayo kita sholat bareng, oh enggak kamu aja duluan kayak gitu-gitu. Ya intinya sih dia nggak mengaku bahwa dia udah Islam. Ya, maksud gue
hal kayak gitu tuh yang harus lu pikirin matang-matang, nggak segampang itu juga. Jangan lu cuma pindah-pindah aja gitu. Ya banyak lah ya yang kayak gitu. Emang nggak gampang, cuma ya kalau emang misalnya lo udah ada jalannya gitu, lo udah tentuin, ya gue sih yakin rencana yang Tuhan yang pasti lebih oke sih. Ya jadi maksudnya ya itu terserah ya orang mau mikirnya kayak gimana, tergantung pola pikiran mereka masing-masing. Tapi ya kalau misalnya jalannya udah ditentuin kayak gitu, ya lu bisa apa gitu. Maksudnya ya lu tinggal terima, lu tinggal bersyukur, lu tinggal jalanin dengan baik gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu ya lu ya harusnya sih lu akan baik-baik aja juga. Lu nggak akan punya kendala apa-apa. Betul. Dan Kalau ini menjadi masalah masalah juga karena masih belum bisa move on sama agama sebelumnya, kan repot. Iya, itu dia. Ya jadi ya maksudnya lu juga harus matiin diri lu nih, kira-kira apakah apa ya ibaratnya iman yang lu punya sebesar apa gitu. Jangan cuma ya maksudnya maaf ya, maksudnya kalau gue terlalu skeptis kadang dan terlalu realistis juga. Kadang orang yang emang misalnya pun ibaratnya dia udah berpegang sama kepercayaan itu dari kecil, terus nanti saat dia punya pasangan yang harusnya dia bisa nuntun, yang harusnya dia bisa ngajarin, harusnya yang dia bisa ngarahin, itu malah kadang lebih parah dibanding yang baru gitu maksudnya. Jadi jadi ya kalau kata gue hal kayak gini tuh nggak harus banyak diperdebatin juga sama orang. Kalau kata gue juga ya gimana ya, Indonesia agak susah sih, maaf ya. Kalau kata gue hal kayak gini tuh nggak harus dibesar-besarkan, karena ya itu tergantung pribadi kita masing-masing. Kita seyakin apa, kita sepercaya diri apa, kita bisa bertanggung jawab apa enggak, itu tergantung kitanya gitu. Jadi lo nggak usah ngejudge hidup orang, dia jadi kayak gini nih, ya gue nggak tahu ya, setelah ini mungkin gue juga bisa dijudge, sialan nih si orang ini jadi malah pindah sini, ya gue pasti bisa begitu, dan gue udah sering juga dapetin kayak gitu. Cuma kan lu kan bukan bayangan gue gitu. Lu kan nggak tahu gue ngejalaninnya kayak apa, lu juga bukan Tuhan. Emang lu pikir lu lebih baik dari gue juga? Nggak juga gitu. Jadi ya buat apa sih? Makanya gue juga kayak kesian juga, misalnya nih ada artis, misalnya dia yang tadinya begini jadi begitu, ya lu buat apa lu ngejudge sih? Itu pilihan dia, itu terserah dia. Iya, makanya. Iya, itu emang ya mungkin pada saat itu dia emang ya susah sih, maksudnya gue agak bingung juga jelasinnya. Tapi kalau kata gue, kalau emang nantinya dia dapat ilham lagi, berarti dia dapat bisikan lagi dari ya Tuhan gitu, Tuhan mereka masing-masing gitu. Ya pasti apa yang emang udah berubah akan dia ubah lagi jauh lebih baik gitu. Jadi ya kalau misalnya sekarang dia berubah jadi yang misalnya yang tadinya berhijab jadi nggak berhijab, ya kita kan nggak tahu, mungkin ke depannya dia akan jauh lebih baik lagi, kita nggak tahu. Kita kan nggak hidup kita kan nggak hidup ada Doraemon ya yang ada itu tuh mesin waktu, jadi lu nggak tahu kan itu dia ke depannya bakal kayak apa. Ya nggak usah dijudge lah kayak gitu-gitu. Gue sih udah capek sih sebenarnya dijudge kayak gitu, jadi ya udahlah ya, gue nggak peduli juga. Harus ini kali ada kayak pernah gue baca buku, ada tips untuk bersikap bodo amat. Kayaknya kita harus kayak gitu kali ya. Iya. Ya tapi kadang walaupun bersikap bodo amat ya, sebodoh-bodo amat ya orang, pasti orang ada batasannya lah ya. Ya gue pasti ada kalanya gue kesel juga, ada kalanya gue kayak sedih juga, ada kalanya gue mau marah juga. Tapi ya kata gue buat apa juga gitu ya kan. Hidup gue ya udah, kalau gue bahagia kan gue yang bahagia gitu. Ya merekanya terus ntar bahagia apa enggak itu terserah mereka juga, itu hidup mereka juga. Yang penting gue nya jalanin dulu yang bener. Ya susah sih sebenarnya kalau ya soalnya gimana ya, gue kalau misalnya lu mau tanya pacaran waktu zaman pacaran gitu, lu lebih banyak yang sagam sama enggak, gue akan jawab lebih banyaknya enggak. Jadi susah. Gue nggak ngerti kenapa sih, cuma kalau misalnya gue dapet yang sama gue, kadang akhirnya tuh nggak bagus. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin feng shui gue jelek apa gimana, gue juga nggak tahu ya. Tapi
kalau bagi gue juga bukan berarti mandang hal kayak gitu jadi kayak ya udahlah gue jadi pindah ke agamanya aja karena sama enggak gitu juga bos enggak cuma kan ya gue udah ditentuin jalannya sama Tuhan gue ya begini ya terus harus gimana gitu ya gue harus jalanin dengan baik kan gue tetap harus bersyukur aja dan gue harus ya bisa kayak nih lu udah dapet kepercayaan untuk kayak begini ya lu harus bisa pegang gitu kalau gue prinsipnya kayak gitu aja bukan karena si Laras nih pacarnya seringnya membeda agama makanya pasti dia bakal pindah ini si Laras tuh keluarganya nggak ada yang bener sih agamanya nano adatnya nano jadi dia begini iya lu gak usah bawa keluarga gue masalah gue lu gak usah kemana nyampernya gitu. Emang yang keluarganya agamanya sama emang tidak ada masalah. Justru kayaknya lebih banyak. Itu dia maksud gua. Ya maksudnya gimana ya lu maunya tuh apa gitu mau apa? Gua harus ngikutin kata lu. Ya gitu bukan robot gitu. Kalau gua robot yang disetting sama lu ya gua ngikutin lu tapi gua manusia, punya akal sendiri, gua punya pikiran sendiri. Gue punya hati sendiri, masa gue harus ngikutin lu kata? Kan nggak mungkin. Betul. Tapi lu pernah marah nggak sih sama orang kayak orang tuh nanyain lu mulu kenapa sih lu pindah agama atau lu kenapa sih pacaran sama orang beda agama? Lu pernah marah ngomelin orang? Lu ngapain sih ngurusin hidup lu? Pernah lu marah kayak gitu sama orang yang ngurusin hidup lu? Enggak, paling gampang gue cuma jawab, ya lu lihat aja diri lu dulu udah bener belum? Paling gue cukup gitu dong. Selesai. Gue udah nggak mau berdebat lagi, gue udah capek. Jadi ya udah gue paling cuma jawab kayak gitu doang. Betul ya. Kayaknya semakin usia bertambah, usia menua kayaknya udah malas berdebat ya. Udah capek banget. Gue ketahuan ini bahagiain diri gue sendiri ya kan beli jajanan, beli es, nonton drakor, itulah yang bikin gue seneng. Udah nggak usah berdebat, capek berdebat mulu. Betul. Ini menarik sih Laras. Dan ketika menikah lu pindah agama orang tua dari suami lu setuju bahwa lu akan pindah agama orang tua suami lu setuju? Iya setuju. Ya sama halnya dengan kurang lebih sama lah sama nyokap gue. Gue bener nggak gitu? Gue bersungguh-sungguh nggak? Gue yakin nggak? Karena yang jadi kekhawatiran mayoritas orang pasti adalah gue takutnya main-main gitu doang sih. Nah jadi ya gue ngerasa kayak ya udahlah gue pindah nggak cuma asal pindah, gue belajar. Cuma memang ya belakangan ini gue lagi agak skip ya untuk belajarnya karena kerjaan gue agak lumayan banyak, waktunya juga agak banyak kesita. Kemarin juga gue ngurusin banyak banget buat kayak skripsi, terus kayak ngurusin pindahan, ngurusin ini itu, jadi agak keskip. Cuma gue juga gue nggak pindah H-2 sebelum merit gitu, enggak loh, gue udah jauh pindahnya, gue udah belajar dulu, gue udah memahami dulu, nggak main asal H-2 gitu, H-1 gitu. Ya atau nggak pas hari H ya kan ada aja kayak gitu. Betul. Itu kan namanya ketahuan banget ala-ala doang kayak biar gue merit gitu. Ya gue nggak mau kayak gitu. Ya karena gue juga punya cerita dari orang sekitar gue, maksudnya ada juga yang kayak lu bikin nih acara nikahan karena dia beda. Oke, jadi H-1 lu pindah atau gimana? Ya enggak lah, gila kali. Ada apa tadi lu bilang ada omongan dari sekitar lu tentang apa tuh? Iya, kalau misalnya dari sekitar gue ada ya kayak orang kantor gue yang lama pun ada gitu. Maksud gue lu buat apa sih repotin gue banget? Cuma lu gak ada kerjaan lain gitu selain ngurusin gue. Ya jadi ya gue nggak suka aja sih. Soalnya gue kalau misalnya gue nggak pernah ikut campur urusan orang nih. Tapi kalau misalnya itu orang udah ikut campur urusan gue, ntar gue jadi lebih jahat mulutnya gitu. Iya sih. Jadi iya gue nggak demen aja gitu kalau harus kayak gitu. Ini kalau misalnya abis ini gue dihujat gitu di kolom komentar apa ya oke. Ya oke.
emang gue mau ngapain? Gue bukan artis juga, gue nggak bisa nuntut kanan kiri ya kan. Betul, Kayak betul, kalau betul. misalnya nanti ada orang tiba-tiba nge-follow gue gitu, cuma buat ngehujat gue, marah-marahin gue di DM, gue nggak butuh. Gue nggak peduli juga tuh ya kan. Jadi lu pada kalau misalnya mau ngocehin gue, nggak usah ngocehin gue, nggak usah jadi apa ya, nggak usah jadi penceramah dadakan gitu. Gue nggak suka. Lu juga harusnya bener dulu baru lu boleh nyeramahin hidup gue. Betul. Gue setuju, gue sepakat. Jangankan masalah, gue pernah coy di teror gara-gara gue bahas LGBT. Lu bayangin dong, gue diteror. Oh iya, gue lihat. Emang ya gue ngerti sih topik pembahasan lu lumayan krusial ya kalau untuk masalah LGBT. Apalagi ya negara kita bukan negara yang bisa accept everything ya kan. Jadi ya sebenarnya sih kalau kata gue sebenarnya informasi yang lo kasih tentang LGBT itu lebih kayak gimana lo bersikap ya kan, gimana lo bisa ngehandle mereka, bukan berarti lo jadi mengucilkan mereka. Ya lo kalau nggak suka tinggal lo jauhin gitu, tinggal lo temen lo nih ada LGBT, ya udah lu unfollow aja, lu blok, ngapain lu jadinya capek-capek marah-marahin dia, ngomongin dia kanan kiri, itu buat apa? Ya sama nih kayak gue kalau bisa habis gituin ntar gue blok-blokin orang-orang. Kayaknya masih belum siap negara kita mendengarkan pindah agama tentang LGBT dan lain sebagainya. Masyarakat kita belum siap karena kita sudah terdoktrin untuk harus sama, harus apa punya kesamaan. Padahal kan kita bineka tunggal ika, berbeda-beda. Gimana? Tapi kalau ada unsur politiknya kenceng kan negara mah. Iya makanya. Beda kalau misalnya urusan kayak gitu-gitu tuh beda. Makanya. Kan nggak peduli sama hal kayak gitu, asal politik ada mah ya udah lah. Kayak gitu. Jadi ya gitulah. Dan suami lu dapat bulian nggak sih dari teman-temannya atau dapat DM dari temennya gitu kayak lu ngapain sih bikin anak orang pindah agama gitu? Emang yang Islam? Oh ya enggak lah, gila. Emang yang Islam nggak ada stok? Ya enggak, cuma kan nggak ada sih yang kayak gitu. Iya, bersyukur juga sih gue nggak ada yang kayak gitu. Cuma yang paling ada yang nanya, itu beneran dia pindah kayak gitu. Ya orang pasti ada lah yang kayak skeptis kayak kayaknya dia pindah cuma pindah-pindahan doang deh. Ya ada lah pasti yang kayak gitu. Ya tapi kan kalau gue harus klarifikasi terus-terusan capek ya. Gue udah kayak selebgram. Masa gue harus bikin video klarifikasi kayak gitu tuh buat apa, biar gue masuk Master Daddy itu podcast sih kan gila kali. Betul. Gue capek ya kan, jadi betul. Ya udahlah dia ya jawab iya, oke, kenapa emang gitu. Itu jawabannya. Karena kesel di blok aja. Ada beberapa teman gue yang juga cowok gitu, dia bikin anak orang pindah agama itu diomelin tuh sama temen-temennya, lu ngapain sih bikin anak orang pindah agama, emang yang muslim stoknya nggak ada ya? Ya balik lagi ya kalau kata gue ya apa ya, level kenyamanan seseorang untuk dapat orang yang nyambung, orang yang sama sesuai yang kita mau. Ya mungkin mah zaman dulu ya pasti kita punya dong kriteria, gue maunya cewek yang putih, cowok yang ganteng, wangi, bla. Tapi kan kalau jodoh lu kagak begitu terus gimana? Ya kan ya sama lah ya kayak sekarang misalnya gue pengen nih dapat pasangan kayak begini. Cuma ya ternyata lu nyamannya, lu nyambungnya sama yang nggak sesuai sama yang lu mau dulu, ya tuh harus gimana gitu. Ya lu tinggal lu bersyukur aja. Yang penting lu berarti masih diberkahi hidup lu masih dapat orang yang apa ya, yang bisa jadi sahabat lu dengan baik, yang bisa ngerti lu, yang satu frekuensi. Karena kan ya maksudnya married life juga nggak semudah karena satu frekuensi dan yang lain-lainnya ya. Ya banyak juga pertimbangannya. Yang mungkin yang tadinya satu frekuensi bisa berubah jadi frekuensi sekian ya itu pasti ada. Cuma kan maksudnya kalau misalnya kitanya udah klop, kalau menurut gue nggak tahu ya, cuma ya gue nggak tahu sih kalau orang-orang punya pengalaman lain, cuma kalau menurut gue kita akan jadi lebih enak buat ngomongnya gitu.
Ya tapi ya kalau lagi emosi mungkin ada bedanya, tapi kan seenggaknya setelah itu kalau misalnya kitanya udah baik-baik lagi, ngomongnya lebih nyambung gitu, lebih enak. Oh iya nih, berarti nanti kita harus begini, nanti kita begini aja, ini kamu begini ya, kamu begini gitu, jadi lebih enak gitu. Kalau misalnya ada yang satu yang lebih mayoritas, ada yang lebih minoritas, kan juga agak susah. Oke, ini menarik sih. Gua tuh excited tahu ngeliat lu nikah pindah agama tuh. Gua makanya langsung tanya lu kan. Gua selang beberapa minggu gue pengen tanya nih, kira-kira etis nggak ya gue tanya. Makanya kan kemarin gue tanya kan sama lu, kenapa sih pindah agama seperti itu? Dan ketika lu cerita seperti ini kayak, wah gila keren banget. Nggak semua orang punya kesempatan seperti ini. Karena kan balik lagi anak itu harus ngikutin orang tua kan, iya nggak sih, dalam culture kita tuh kayak anak tuh nggak punya kebebasan untuk kemudian memilih apa yang menurut dia baik seperti itu. Apalagi sama sih halnya kayak gue juga ngeliat ada teman gue misalnya nih ngepost, dia pengen nih misalnya meritnya yang sederhana aja, yang biasa-biasa aja, misalnya kayak gitu. Tapi misalnya orang tuanya nggak mau, gue nggak mau tahu, itu laki harus bayarin lu, gue mau ngadain pesta, mau ngundang 5.000 orang, gue mau ngundang, gue mau manggil organ tunggal sampai 24 jam ya. Iya sebenarnya kan ya gimana ya, itu duit dia gitu ya. Iya makanya ya masalahnya kan ya kadang kan sebenarnya tuh anak pasti kalau pas merit gitu, kalau kata gue, orang kalau misalnya merit gitu dia pasti maunya kayak yang penting dia didengerin gitu, dihargain. Betul. Diapresiasi lah gitu loh. Betul. Maksudnya perjuangan mereka udah bisa nabung sampai mana, mereka mampunya kayak gimana. Kalau gue sih ngerasanya lebih diapresiasi, karena pas gue prepare semuanya itu dan keputusan gue buat kayak udahlah kita undang temen dulu aja. Tadinya kan gue juga pengen resepsi nih, cuma gue mikir kayak buat apa gue resepsiin lagi, satu ya orang udah pada tahu gue merit ya. Betul. Terus kedua duitnya jadi keluar lagi, ketiga suasana pandeminya makin parah, jadi makin susah juga kan. PPKM jadi lagi. Ya gue, nah itu ya kan minimal 30 orang misalnya. Kita pusing ya. Jadi ya pas yang lain setuju, maksudnya buat kayak oh ya udah nih kita bikinnya buat keluarga aja, cuma segini aja, ya gue seneng aja gitu, karena jadinya oh mereka berarti ngerti nih bahwa emang kita cuma ada segini budgetnya, kita cuma bisa begini, kita cuma bisa begini. Mereka tuh nggak, ya kayak misalnya nih gue nggak pakai lamar-lamaran ya. Iya ada sih pasti yang kayak minta buat lamaran, tapi kan itu buat mikir ya buat apa, ya udah dikit lagi gue mau merit, terus selesai tinggal pakai cincinnya pas merit gitu. Iya udah gitu. Ya jadi ya lu buat apa, ya maksudnya gue senangnya ya gitu sih, kita diapresiasi bahwa oh ya udah nih kalian udah bisa kayak gini, ya udah kalian siapin deh apa yang bisa dibantu atau apa ya bilang aja. Tapi sih kemarin gue berdua berusaha biar nggak terlalu banyak ngerepotin orang sih. Cuma ya kalau kayak ngurus-ngurus, ya kan waktu itu kan kita kita kan kerja juga ya, jadi yang ngurus-ngurus mungkin kayak dokumen yang agak susah atau apa ya, ujung-ujungnya pasti kita akan minta tolong dulu sama orang lain, tapi nanti kalau ada waktu senggangnya ya ujung-ujungnya pasti kita lagi yang ngurusin gitu. Jadi kalau kata gue sih ya hal kayak gitu tuh yang penting lo apresiasi aja. Teman gue saya ngapit kayak keluarga dia tuh pengennya lu kalau merit harus dimewah-mewahin gitu, sedangkan anaknya cuma pengen kayak udahlah gue ke KUA aja gitu, selesai gitu. Tapi ya gue bilang sih ke teman gue, ya semoga aja sih nanti ke depannya ya orang tua lu bisa ngeliat juga kalau ya masa anaknya mau seneng jadi sedih juga, maksudnya jadi banyak pikiran juga. Itu kan nyiapin hal kayak gitu tuh yang mungkin orang ngeliatnya ya udahlah lu bisa nyuruh ini, lu bisa bayar ini, bayar itu. Enggak semua orang punya banyak duit buat bayar anyway. Kedua, enggak semua orang punya sumber daya manusia yang banyak gitu buat suruh. Betul. Jadi kan lo nggak bisa sembarangan kan. Betul. Iya, itu sih kalau kata gue, ya itulah salah satu contohnya yang tadi lu bilang ya, maksudnya kayaknya orang tuh di sini kayak nggak punya kebebasan, mereka nggak punya haknya sendiri ya, yang tadi lu bilang itu salah satu contohnya kata gue. Jadi ya emang agak susah sih, tergantung balik itu ya dari orang-orangnya gitu. Dan tergantung orang tuanya kadang-kadang, makanya kasihan sebagai anak tuh kayak nggak punya kebebasan,
nggak bisa menentukan, kamu harus begini begitu, cita-cita kamu harus begini begitu. Banyak juga orang tua yang kayak gitu ya. Dan untungnya lu dapet orang Iya tua banyak. yang ngerti banget soal lu gitu. Kalau enggak mungkin lu nggak akan nikah sama orang yang beda agama. Aduh, kalau lu mau tahu itu Ah, gua ya waktu itu kan gue nggak bisa ketemu nyokap ya pas awal-awal mau ngomong minta restu gitu. Karena kan situasinya adalah nyokap gue sakit gitu dan betul. gue masih kayak apa WFH, maksudnya kita lagi kayak nggak berani-beraninya lah buat kayak keluar-keluar gitu dan maksudnya ya namanya orang sakit juga kan gue takutnya gue yang bawa virus terus jadi dia yang Betul. kena kan kita Betul. nggak tahu ya, jadi gue nggak Betul. bisa ketemu. Itu asal lo tahu gue nulis WhatsApp itu gue bikin draftnya dulu sampai 3 hari. Gue pikirin tuh kalimat terus-terusan. Terus gue koreksi tiap hari, ini ada yang harus gue benerin gak? Kalimatnya ada yang salah apa enggak? Kurang sopan apa enggak? Gue pikirin habis 3 hari pokoknya. Ya lu akhirnya gue minta deh tuh, ya kan pas udah minta-minta. Gue juga ngechatnya kalau nggak salah kayak tengah malam gitu loh, karena gue mikirnya ya udah beda baca besok pagi gitu Betul. maksud Betul. gue, Betul. jadi gue Betul. pas bangun tidur juga pas baca gitu Hmm. itu ya, tapi gue lega juga sih pas gue liat balasannya simple, padat, jelas, tapi nyenengin gue. Udah sih gue udah tenang banget tuh. Padahal itu setiap gue bikin draftnya, setiap gue ngetik kalimatnya itu tuh gue kayak gemeteran, kayak aduh gimana ya ini gue udah bener belum kalimatnya, aduh mak gue bakal bilang apa ya, gimana ya caranya biar emak gue bisa ngerti gitu. Karena yang gue bilang tadi, emak gue juga ada kolot-kolotnya, emak gue juga ada kerasnya juga sama lah kayak gue. Tapi ya gue mikir tuh sampai puter otak ribuan kali lah. Gue kata gue, aduh gue harus gimana ngomongnya ya kan, harus gimana. Tapi ternyata ya gue bersyukur juga itu jadinya berjalan lancar gitu loh. Jadi gue nggak ada hambatan sama sekali, baik-baik aja. Ya udah terus apa? Kayak sebulan sebelumnya ya. Kayak sebulan sebelumnya itu gue baru sebulan sebelum nyokap gue meninggal maksudnya, itu gue sama laki gue datang gitu. Nah itu baru deh kita ngomong langsung. Cuma di situ ya emak gue namanya udah sakit ya, jadi kayak udah mulai agak-agak susah gitu untuk menelaahnya gitu maksudnya. Tapi dia masih ngerti lah gitu pas laki gue ngomong apa, dia masih bisa nanggepin gitu. Cuma ya udah lemes banget aja. Ya tapi gue seneng aja gitu, semuanya berjalan lancar, nggak ada hambatan yang terlalu signifikan sih. Oke, wow, ini menarik. Gue penasaran nih, kalau seandainya lu punya anak, tiba-tiba anak lu minta masuk Kristen, lu setuju nggak? Ya reasonnya apa gitu, maksud gue lu ya Apa? Tetap sama lah reasonnya halnya apa? ya kayak ya gue pengen tahu dulu dong reasonnya apa, kenapa. Karena ya kalau gue sih mikirnya kalau memang orang itu ya gimana ya, lo pasti bisa lah lihat orang yang emang namanya sungguh-sungguh sama yang enggak, itu pasti kita bisa lihat. Jadi gue pasti akan ajak diskusi dulu dong, gimana nih dari cara dia ngomong kayak gimana, apakah emang dia bisa gue percaya apa enggak, apa dia bisa gue kasih, maksudnya apakah sekuat itu iman yang dia pegang, apa gimana ya. Kalau misalnya enggak ya gue nggak bakal mau gitu, karena jatuhnya ntar lu jadinya nggak bener dong. Karena misalnya nih ada orang mikirnya, oh gue mau hijrah nih, gue mau jadi orang lebih baik, tapi jadinya malah nyebrang gitu ke agama mana. Ya sebenarnya kalaupun emang lu bisa jadi lebih baik saat lu megang agama itu, ya kenapa lu harus hijrah? Maksud gue nggak ada alasannya kayak gitu. Cuma ya balik lagi ya, kalau misalnya lu dapet apa ya, maksudnya kalau misalnya lu dapet panggilan gitu ya kan, kalau di Kristen kan pasti ada yang kayak gitu ya, maksudnya Kristen Katolik, lo kalau misalnya lo dapet panggilan yang emang kayak lu lagi apa ya, lu lagi bergumul dengan banyaknya problem, terus lu berdoa segala macam, terus lu dapet apa ya, lu dapet panggilan dari Tuhan, lu terus kayak dikasih kepercayaan buat kayak gini, lu pasti tiba-tiba langsung kayak beda feel-nya gitu loh. Enggak yang main sembarangan, ya udahlah gue mau lebih baik ini, enggak gitu juga. Jadi maksudnya kayak
ya feel-nya beda lah gitu. Soalnya lo dapet panggilan sendiri dari Tuhan bahwa Laras, gue kasih nih kepercayaan buat lu buat kayak gini. Tapi lu gini. Itu tuh beda feel-nya sama kayak gue pengen pindah sendiri nih karena gue pengen begini. Itu tuh kayak beda gitu loh kalau kata gue. Karena banyak juga kok orang yang pindah agama yang jauh lebih baik ataupun yang stay itu banyak juga yang jauh lebih baik. Jadi itu tergantung dari iman lo dan maksudnya panggilan Tuhan buat lo kan. Wow, ini menarik. Kalau seandainya alasannya nggak logis dan lu tidak izinkan, terus anak lu bilang, oh mama juga dulu pindah kok masa aku enggak? Kan dia nggak tahu, kan gue belum tentu ngasih tahu. Oh iya, kalau anak lu nonton podcast gue, kan udah jauh. Misalnya anak gue ngerti YouTube itu di umur, ya anggaplah zaman-zaman anak sekarang kan umur 12 tahun juga udah pada ngerti YouTube kan. 12 tahun misalnya sekarang, ya itu tenggelamnya udah jauh banget sih, jauh banget. Jadi dia nggak mungkin nyari, gitu, nggak bakal dapet. Anyway, betul. Wow, ya kan? Jadi gue nggak ada hambatan apa-apa, karena kan dia dari orang ngeliat gue kan nggak begitu. Dia nggak bakal tahu. Cuma teman-teman lo doang yang bisa tahu ya. Iya benar. Betul. Kalau nggak ya dia nggak bakal tahu. Kecuali ada temen lo yang cepu gitu. Iya, temen gue nggak banyak sih, dan harusnya temen gue nggak banyak yang cepu juga ya. Kan yang kayak gue bilang di podcast sebelumnya, temen cewek gue agak sedikit, dan itu nggak banyak yang cepu juga anyway. Jadi harusnya aman. Harusnya aman. Gue nggak akan dibalikin. Iya betul. Gue nggak akan dibalikin, ya kan? Kayak gue bilang ya, gue sih berusaha aja lah buat bisa ngedidik anak gue dengan baik, bertumbuh dengan baik, dan selaras sama gue gitu. Sejalan sama gue dan laki gue gitu. Bimbingnya gimana. Betul. Wow, ini menarik. Laras, thank you udah ngobrol sama gue hampir 50 menit dan it's an honor karena ini deep talk banget, karena gue pengen ngangkat kisah lu sebagai orang mungkin ada perjuangan lah ngelawan orang tua gitu ya. Nggak ngelawan sih guys, karena gue nggak jadi marah-marahin emak gue, nggak kayak di sinetron ya, jadi kayak gitu. Enggak, gue nggak kayak gitu juga ya. Gue kan berserah gitu ya. Kalau emak gue menyetujui ya gue bersyukur ya kan. Kalau enggak ya berarti gue bukan jodohnya gitu. Tapi ya gimana paling tidak kan membantu orang-orang mendapatkan alasan kenapa dia harus pindah agama karena nikah, karena ya itu bagian dari hak anak lah untuk menentukan pilihannya sendiri kan. Siapa tahu bisa berdebat. Ya hak juga dan juga bisa juga kayak ya panggilan Tuhannya juga sama dia. Jangan sembarangan, jangan kayak kakak kelas gue yang itu, yang dia udah syahadat tapi dia nggak pernah mengaku kalau dia Islam misalnya, atau ada yang nikah karena dia mau ke Kristen terus pasangannya Kristen terus dia jadinya nggak bener juga, ya kan nggak mungkin kayak gitu kan. Jadi maksudnya betul. Ya itu balik lagi lah ke pribadi lo masing-masing. Kalau kata gue emang susah sih buat kayak apa namanya pacaran beda agama itu pasti susah. Tapi selama emang masing-masing dari orangnya sama-sama respect, sama-sama bisa ngehargain, harusnya sih nggak sampai ada perdebatan internal soal agama, karena gue sama dia nggak pernah ada kayak gitu sih. Ya. Oke, wow, ini menarik Laras. Laras, terima kasih banyak sudah podcast sama gue sampai larut malam. Gue tahu besok lo kerja lagi seperti itu, jadi lu juga butuh istirahat juga kan. Dan terima kasih banyak memberikan sedikit story lu seperti itu, membagikan, karena gue tahu lu bukan orang yang senang membagikan story seperti itu. Lu adalah orang yang kalau gue lihat ya, walaupun event kita nggak pernah ketemu, gue lihat lu adalah orang yang benar-benar menyisihkan ataupun circle lu itu kemudian dibuat sedemikian rupa rapi seperti itu. Jadi gue bersyukur kalau lu udah sharing sama gue, berarti lu percaya sama gue gitu. Ya, siapa yang mau sharing sama gue silahkan DM gue.
Ayo siapa yang mau DM kalau misalnya kalian punya problematika yang sama kayak saya, pacarannya beda agama, ayo DM dulu. Boleh konsultasi? Enggak kayak gitu ya. Oke. Wah, ini menarik sih. Thank you Laras, dan gua akan stop record dulu.